Oke. Ini, ini apa? Oke, nanti saya bagikan materi ini ya, materi ini. Jadi kita sampai meet itu tidak terlalu banyak yang kita harus diskusi. Saya tuh yang paling penting itu rapi, itu saja. Sama di ketua kelas, di kelas reguler. Saya tidak terlalu nuntut banyak tentang aplikasi komputer. Satu, bahwa ini hal pertama yang saya ngajar barang ini, ya, Aplikom. Ya, ya. Biasanya di mata kuliah lain gitu ya. Tapi semester ini kebetulan jurusan dong percayakan ini karena kelas banyak toh. Nah, sehingga bagi-bagi kelas, akhirnya kelas itu semakin banyak, akhirnya jurusan dia pikir harus tambah dosen bantu di kelas apa Aplikom. Sehingga saat waktu itu saya bilang, oh ya sudah kalau begitu. Jadi prinsipnya saya tidak terlalu ini ya komputer nih karena saya semua kalau saya manfaatkan komputer itu ya, tapi kalau soal komputernya saya tidak tahu. Contoh saya punya laptop kalau rusak saya juga bingung juga kerjakan ini bagaimana perbaikinya saya tidak paham itu ya. Tapi beberapa hal terkait komputer membantu saya dalam proses akademik saya tahu itu. Nah, pada ruang lingkup itu yang mau cerita, bisa paham ya maksud saya. Jadi penggunaan komputer dalam ruang lingkup akademik saja yang saya bisa sampaikan. Terlepas dari itu harusnya kalian mandiri, ya. Jadi bisa paham sampai situ kalian ya? Bisa ya? Bisa. Ya, ya. Jadi eh, eh, saya itu sampai Meet ini hemat saya tuh Excel, Word itu kalian pasti sudah inilah PowerPoint. Tapi ada kakak tingkat itu seperti ini, dia paham ini semua. Saya sudah biasa pakai itu, sudah biasa pakai barang-barang itu tuh, PowerPoint ini biasa. Tapi masih banyak juga sudah biasa tapi tidak rapi, gitu. Tidak rapi. Nah, yang kedua, dia bisa sampaikan barang itu yang paling penting. Dia bisa cerita. Misalnya PowerPoint, dia bisa cerita itu. Kenapa saya bilang itu? Kenapa saya bilang? Karena Excel, Word, PowerPoint ini yang nanti kalian pakai di skripsi itu. Iya toh, kalau saya yang praktis saja. Aplikom ini kalau ditanya, kakak itu saya belajar barang ini untuk apa? Supaya kalian bisa bikin skripsi saja. Manfaatkan barang ini untuk bikin skripsi, ujian sidang meja lulus. Paham ya? Oh, jadi orientasi berpikirnya ke sana. Siap, siap Pak. Jadi enggak usah kita keluar, oh nanti bagaimana Excel itu membuat kebijakan fiskal, machine learning kita. Saya enggak sejauh itu. Ya, itu mandiri kalian ya. Mandiri kalian. Tapi kalau saya, kalian bisa bikin Excel itu, misalnya Excel. Jadi konsep berpikirnya begitu ya. Kita berjalan jauh ke akhir dari kalian kuliah ini adalah ujian skripsi itu kan. Nah, kita dari sana jauh itu kita kembali coba ke hari ini bahwa saya mau itu ke Excel ini kan hitung itu, kita hitung dia tahu betul tidak? Excel ini kita pakai hitung. Itu saja cerita sederhananya. Nah, Word ini kita kan pakai lapor tuh. Kita hitung, terus kita lapor dia, gitu tuh. Begitu kan ceritanya kan? Lapor dia. Nah, setelah lapor ini kan, ini kita lapor ini begini. Istilah lapor itu kan orang yang kasih pekerjaan itu, maka kita melaporkan hal itu kepadanya. Itu kan konsepnya itu kan, laporan. Iya kan? Tapi kita juga perlu buat PowerPoint untuk menginformasikan ke orang yang tidak terkait antara saya dengan yang memberi pekerjaan. Paham? Sampai situ. Nah, itulah fungsi PowerPoint. Siap, Pak. Nah, kadang ada beberapa kakak tingkat itu di sininya bagus. Ya, hitung-hitungannya bagus sekali. Tapi di Word ini tidak rapi. Misalnya contoh ya, paragraf itu sudah tahu harus rata kiri, rata kanan. Kaget ini ada yang model-model begini. Nah, ini saya banyak jumpa itu ya di skripsi. Kalau skripsi begitu bagaimana? Satu, konsekuensi kalian pun nama diri sendiri. Ini misalnya boy saya. Ini boy ini dia kuliah kan tidak, masa bikin tulisan tidak rapi. Nah, begitu hal-hal kecil-kecil begitu. Ya kan? Nah, yang berikutnya yang bicara. Kita tidak mungkin bicara di Word, enggak. Logika saya bahwa Word itu supaya orang lain membaca pikiran kita itu di Word. Tapi bagaimana pengertian lain, bagaimana orang tahu isi pikiran saya, maka saya menyampaikan itu ke orang lain. Medianya bukan pakai Word. Medianya adalah
PowerPoint, ya kan? Jadi kalau kita analogikan poin-poin penting yang orang lain harus tahu dari Word ini. Paham di situ ya? Nah, kadang mahasiswa ini sudah paham ini PowerPoint. Tapi kendala berikutnya dia tidak bisa bicara. Bukan berarti semua orang itu harus tidak introvert, begitu, enggak juga. Tapi semua orang akademik itu wajib bisa bicara. Entah salah dan benar itu kan, dia pergumulan akademik itu kan salah dan benar. Kan? Jadi jangan bahwa harus benar-benar, tidak juga. Akademik bercerita tentang kesalahan juga. Jadi saya mau itu bisa bicara. Gitu. Paham di situ ya? Itu tujuannya itu sampai kita meet. Paham di situ? Kalian dua. Jadi bisa hitung, Siapa? bisa laporkan sedikit, ya kan? Terus bisa bicara. Jangan tidak bisa bicara, tidak bisa begitu. Karena apa? Kalau kalian tidak bisa bicara, skripsi ini siapa yang mau cerita dia di depan dosen penguji? Coba, siapa yang mau cerita? Coba tanya kalian, siapa yang mau cerita ini? Misalnya Boy ini tidak bisa bicara, tapi Boy harus bikin skripsi supaya lulus. Nah, untuk bisa lulus bikin skripsi itu kan harus mempertanggungjawabkan di meja sidang, kan? Nah, itu harus PowerPoint biasanya, harus cerita. Lah kalau si Boy ini tidak bisa bercerita, kira-kira siapa yang bercerita? Siapa yang bisa bantu di situ? Ayo. Siapa yang bisa? Ada. Tidak ada. Lah kalau tidak ada, ya kalian 6 ini tidak lulus. Bisa jadi. Itu kan normatifnya kan begitu kan. Nah, itu yang itu simpel-simpel begitu saja mau saya itu. Mau saya karena pengalaman saya membimbing skripsi itu kelemahannya di situ. Jadi saya tidak nuntut kalian harus pandai bikin flowchart apa pakai logical Excel, enggak, saya enggak perlu itu. Ya, saya tidak butuh itu. Saya butuh rapi dan bisa bicara saja. Ya, seperti itu ya. Itu arah diskusi kita sampai di mid. Ini hal yang sama dengan kelas reguler ya. Oke, yang berikutnya ini RPS ini. Sudah lihat ini, kelihatan ini? Kelihatan ya, Pak. Kelihatan, Pak. Inilah enaknya kalau pakai Google online ya, kan bisa perokok lah. Kalau dalam kelas nanti kalian kasih viral saya, wih dosen merokok sambil mengajar. Terserah saya. Oke, nah yang berikutnya adalah RPS ini. Kalian sampai UTS itu minimal ini nih. Nah ini yang materi yang sekarang ya kemungkinannya. Nah yang berikutnya saya ingin ini, entahlah kelas lain ya, tapi diskusi saya dengan Pak Lamaga, saya mau kayak begini nih Aplikom. Ada pemahaman tentang perilaku berisiko. Apa substansinya dengan ilmu ekonomi mikro? Ekonomi mikro berbicara tentang ketidakpastian dalam perilaku ekonomi kan. Nah, sehingga saya coba dalil itu saya coba bawa ke Aplikom ini. Bagaimana perilaku berisiko itu dalam penggunaan komputer karena ada relasi antara manusia, komputer dan digitalisasi pengetahuan itu. Nah itu yang pembahasan kedua ini. Nah yang ketiga ini yang masalah ini toh. Ini pasti kalian sudah tahu toh masalah-masalah itu ya seperti itu. Nah itu supaya apa ya? Penguatan saja. Seperti itu. Saya sudah kirim itu ke diskusi 16 RPS ini dengan Lamaga, Pak Lamaga. Dan saya harap kelas lain juga begitu. Jadi jangan aja substansi dari ini nih, teknis ini. Teknis misalnya pakai SPSS, pakai Fuse, pakai RStudio, dan lain sebagainya. Tidak teknis begitu juga. Karena kita di akademisi ini, kita berpikir, hasil dari kok punya output output pengolahan data itu apa? Ya, nah, itulah yang membedakan sekarang pemanfaatan data science, ya kan? Kalau olah data semua bisa, tapi data science, data itu untuk apa? Kalau data dia tidak menunjukkan fakta, berarti dia bukan sebuah data science. Kalian kalau ini kan seperti begitu ya perkembangannya ya. Jadi saya tidak, dosen lain terserah ya.
Tapi saya lebih mengarah ke sana. Bagaimana, karena kita ini bukan orang komputer, gitu ya. Tapi output dari data itu, pengetahuan dari data itu yang kita coba tafsir untuk sesuai dengan ilmu ekonomi. Seperti itu ya. Nah, ini yang kita lakukan ini. Ya, ini yang kita lakukan ini. Nanti materi saya kasih, kalian bisa baca. Ya, kurang lebih ya 14 ya, karena ini kan saya jadikan ini toh, 9.9 dengan 16 ini ya. Bisa jadi kalau dua ini yang tadi saya bilang, kalau ini saya tidak lakukan, maka kita yang 16 maksimal. Bisa jadi kita 17 atau tidak kita 16. Bisa jadi macam materi ini, materi misalnya ini kan satu materi bisa ini. Satu kali pertemuan bisa habis ini. Tidak perlu satu minggu satu pokok pembahasan, tidak perlu. Seperti itu ya. Nah, ini gambarannya yang kita selama 16 pertemuan kalau di portal ya. Kalian bisa baca nih. Sudah paham slide ini? Biar saya lanjut. Ada yang mau bertanya? Pak, ada yang tidak? Jangan saya ngomong Siap, sendiri. siap sejauh ini aman-aman, Pak. Oke. Nah, yang ini cuma berapa slide aja selesai. Nah, ini yang sekarang ya. Kita pakai ini, saya rasa ini sudah, ya kita ke sini. Nah, itulah yang tadi saya bilang bahwa ini kalau dalam di pendidikan ya, di fisik bukan fisik, FKIP ya, di FKIP ini disebut Bloom, piramida Bloom gitu ya. Piramida pengetahuan. Minimal itu kalian di sini nih, minimal itu terkait aplikom gitu. Terus mata kuliah lain juga. Misalnya matematika 2, ini nanti matematika 2 dan siapa kalian extend saya kah? Ibu Ruth. Saya dengan Ibu Ros dosen baru kan? Atau Ibu Ruth, Pak. oh Ibu Ruth, Ibu Ruth. Oh, Yeah. oh reguler, saya reguler. Sama juga, sama juga matematika. Kalian juga harus punya ini minimal ke saya sini, bukan minimal, maksimal. Bukan maksimal juga, maksimalnya di sini. Kalau dari saya minimal tuh kalian sampai di sini. Ingat ya, pengetahuan dengan pemahaman itu beda. Contoh macam sekarang. Sekarang kita ada pengetahuan ini. Saya menginformasikan tentang apa yang saya tahu terhadap kalian. Itu pengetahuan. Atau sebaliknya. Kalian menyampaikan hal yang saya tidak tahu, kalian informasikan ke saya. Contoh, Bapak itu salah, Kakak itu salah. Word itu tidak begitu. Kan bisa jadi kan mahasiswa lebih pandai daripada dosen. Bisa jadi. Itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Malah lebih bagus kalau ada itu interaksi kan. Ujung dari interaksi itu kan begitu. Satu memberdayakan dan menyempurnakan yang lain. Jadi tidak selamanya juga manusia dalam konteks manusia dia lebih pandai daripada manusia yang lain. Ya. Nah, tapi kalau dari saya, hemat saya, kalian sampai sini. Nah, kebetulan saya ini kuliah duluan. Itu yang membedakannya faktor dimensi waktu. Saya yang kuliah duluan, gitu ya. Selesai duluan. Nah, mau saya, kalian di sini. Jangan di sini. Paham ya? Contoh kedua, misalnya dalam ekonomi mikro. Ekonomi mikro itu kurva permintaan itu slope-nya negatif, ya kan? Nah, terus saya kasih ujian, misalnya saya ngajar mikro, pengantar mikro, terus saya kasih ujian sama mahasiswa. Apa definisi tentang menurut hemat kamu? Sederhana saja, tidak perlu gunakan bahasa buku. Misalnya Juventus, apa definisi? Langsung tanya jawab misalnya ujiannya. Apa definisi tentang yang kau pahami secara sederhana tentang kurva permintaan? Juventus jawab, kakak kemarin sesuai yang kakak sampaikan bahwa kurva permintaan itu bertanda negatif. Nah, itu pengetahuan itu. Sehingga tidak perlu membutuhkan orang lain untuk bercerita tentang Juventus, bahwa Juventus ini pada level apa. Pemahaman kah atau pengetahuan. Juventus sendiri yang tahu bahwa, oh ternyata saya level pengetahuan. Cirinya apa? Definisinya itu bahwa pengetahuan ini bahwa apa yang disampaikan kok ceritakan itu kembali, itu pengetahuan. Paham sampai situ? Paham? Siap, paham. Nah, jadi pengetahuan itu begitu. Misalnya Boy, saya dikasih Boy, kok harus tidur siang.
supaya nanti kau sehat, gitu kan. Nah, bapak saya tuh kasih tahu begitu, jadi saya tidur siang. Nah, tiba-tiba saya jalan ngobrol dengan teman-teman, terus ditanya, "Boy, menurut kau tidur siang tuh manfaatnya apa?" Asa bapak bilang itu nanti sehat. Itu pengetahuan, ya. Belum sampai ini ke sini, paham itu? Belum sampai itu, analogi itu ya. Nah, kalian tuh bawa analogi tadi, sederhana tadi yang saya sampaikan, kalian bawa ke ilmu ekonomi. Nah, pengetahuan yang kalian dapat tadi itu sesuai itu, ya ini nih, ya, ini nih. Sorry, RPS kan ya kalian harus tahu, gitu. Nah ini nih, 1, 2, ya berapa nih? 3, 6, 7 ya, 7. Nah 7 pengetahuan yang kalian harus maksimalkan itu. Nah ini bisa miss-nya di sini. Saya sebagai dosen yang kadang mungkin tidak menyampaikan baik, tidak rutin ngajar, bisa jadi pengetahuan ini bias atau tidak dari kalian, sisi kalian. Kalian tidak menangkap apa yang saya sampaikan, bias juga dari kalian. Itu ruang-ruang kritis biasnya pengetahuan. Ya kan? Nah, terus pertanyaan berikut yang saya maksud dengan pemahaman ini apa? Ya kan? Kalau saya itu sederhana saja. Sederhana saja. Ini akan terukur di sana, ya, akan terukur di skripsi sana. Jadi misalnya saya bimbing Juventus ini. Ya kan? Juventus misalnya, saya bimbing Juventus di skripsi. Nah, pemahaman ini akan terukur ada di sana. Ya. Jadi level ini akan jauh ini. Kalau saya akan naruh ini di sana. Pemahaman, penerapan, itu akan ada di skripsi sana. Bisa tidak tadi? Tadi kita sepakat apa? Barang ini, 3 ini. Ayo. Harus bikin apa? Rapi dengan apa tadi? Bisa bicara, toh? Iya. Itu saja. Rapi dan bicara, itu sih. Nah, kalau Juventus, dia misalnya saya bimbing dia dan dia di skripsi, dia pandai ini Word, dia pandai menggunakan link, hyperlink, semua Excel dia pandai pakai semua hal visualisasi, dia pandai bikin ini menarik, PowerPoint, gambar, warna, segala macam. Tapi dia tidak bisa bicara, sama saja. Akhirnya apa? Ternyata apa? Saya berkesimpulan Juventus masih pada level pengetahuan. Bisa paham ya? Nah itu maksud saya ya. Siap, Pak. Itu contohnya Juventus, maksudnya bukan yang lain. Ini ada satu masuk. Nah itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, coba kita diskusi tentang ini ya. Ini diskusi sistem informasi ini nih nuansanya tidak teknis kayak komputer ya. Saya juga tidak paham itu. Ya, tidak paham. Tapi kalau sistem informasi ini semua dia sosial. Ya, dia rumpun sosial. Misalnya manajemen. Ya. Manajemen. Jadi sistem informasi ini bukan berarti dia komputer, enggak juga. Sistem informasi ini lahir dari ilmu manajemen itu organisasi sebenarnya. Ya. Jadi kalau ditanya manajemen itu organisasi dengan manajemen itu sama tidak? Kalau saya tidak. Tidak. Organisasi itu adalah sistem. Ya. Sistem itu. Karena apa? Dia memiliki banyak komponen. Ya. Komponen itu. Nah, yang menggerakkan, mempersatukan komponen dalam sistem itu adalah manajemen. Jadi dalil berpikir itu jangan terbalik. Ya. Kadang juga ada yang keliru itu, padahal dia ya di jurusan tersebut kadang keliru antara membedakan antara manajemen dengan organisasi. Itu beda. Dua hal yang berbeda. Ibaratnya begini, kalau saya boy pakai motor, ya kan, pakai motor, maka motor itu adalah manajemennya. Ya. Motor yang menggerakkan, kan? Saya pindah dari titik A ke titik B, saya membutuhkan manajemen. Apa itu motor itu? Gitu analogi sederhananya. Jadi sistem informasi di sini tidak berorientasi pada sistem informasi seperti apa di anak-anak di USTJ, enggak. Kita tidak belajar itu. Jadi perlu dipahami bahwa definisi tentang aplikasi komputer ini pemanfaatan ilmu ekonomi untuk dari komputer itu. Ya, itu yang dimaksud dari sistem informasi. Nah, statistik ini karena memang banyak kecenderungan pendekatan ekonomi itu kuantitatif, sehingga komputer ini, statistik ini mendukung kita. Contoh inferensial dan lain-lainnya.
seperti itu. Tidak deskriptif, sederhana, ya, seperti itu. Nah, komputer ini bantu kita tuh ceritanya. Itu yang saya pahami, gitu. Supaya apa? Hemat, gitu. Enggak, hemat itu enggak salah. Salah penggunaan kata saya. Efisien, ya, atau tidak mungkin, ya, kalau misalnya begini, saya kepingin ke Jakarta dengan cepat. Kalau kau mau yang ekonomis, ya naik kapal, gitu. Ya, tapi efisien gitu dalam artian dari waktu komputer lebih cepat gitu ya. Nah, itu yang kita coba lihat sama-sama. Nah, itu gambarannya tentang materi ini. Nah, ini yang pertama ini. Yang pertama sederhana ini saja ya. Kelihatan ini, kasih besar sedikit ya. Kelihatan ini. Siap Bapak, kelihatan. Ini satu slide ini saja, enggak usah banyak-banyak ya. Dua. Nah, tadi terkait tadi sistem bahwa ada beberapa pandangan ini ya. Yang pertama adalah Busnendi, dia bilang hal yang teratur, saling terikat, ya kan? Terikat dan interaksi, ya kan? Kalau dia terikat dan interaksi berarti itu sudah tahu itu pasti dia saling tergantung, ya kan? Kalau dalam ekonomi apa? Dalam statistik ada variabel moderasi, mediating, ya kan? Seperti itu. Atau tidak dalam arti intervening dalam konsep statistik, ya kan? Nah, itulah sistem itu. Kayak tadi manajemen dengan organisasi tadi itu. Nah, itu Kusnendi katakan seperti begitu. Jadi kata kuncinya di sini. Teman-teman nanti silahkan cari referensi sendiri ya. Maksudnya kalau saya pakai bahasa sederhana. Nanti misalnya menurut Juventus tahun sekian bahwa sistem informasi adalah itu cari sendiri. Pakai AI kah, pakai apa, belajar nanti. Ya. Kalau saya sederhana ini saja ya materinya. Nah, contoh kalau kita yang ini komputer ada dua, ada hardware dan software. Banyak beberapa orang menspesifikkan dirinya ke hardware atau software misalnya begitu, toh. Nah, itu. Tapi kita tidak masuk ke sini ya. Kita juga tidak paham. Kalau software bisa, ya, pemanfaatan software saya bisa. Misalnya kita pakai Jamovi, bisa saya tunjukkan Jamovi cara kerjanya bagaimana misalnya. Tapi kalau hardware tidak bisa, macam keyboard rusak ya beli baru. Seperti itu ya. Saya tidak mampu di situ karena bukan kalian saya. Nah, yang berikutnya sistem, ada dua sistem ini menurut Gordon Davis. Dia bilang sesuatu yang abstrak dan fisik. Abstrak itu seperti teologi itu menurut Gordon. Teologi sistem kepercayaan manusia dengan Tuhan itu abstraksi. Menurut Gordon ya, menurut Gordon itu sistem itu. Sistem teologi. Nah, fisik itu ya seperti tadi organisasi berwujud kan. Nah, itu menurut dia. Nah, ada juga ini yang cukup menarik ya, yang kita harus pahami bahwa menurut si Norman Enger ini, bahwa aktivitas untuk tujuan, ya kan? Makanya tadi saya sampaikan, aplikasi komputer ini untuk tujuannya ke skripsi, itu saja kalau saya ya, bukan untuk kerja. Kalau kalian mau manfaatkan aplikasi komputer yang kita ajar sekarang ini untuk kerja, maka kalian tidak akan dapat pekerjaan karena beda kan. Kenapa kalian tidak ke USTC begitu kan? Seperti itu. Jadi tujuan kita di sana ke skripsi. Supaya saya buat skripsi baik, maka saya butuh applikom ini supaya saya ada sedikit tahu sedikit tentang Word, bikin Word bagaimana, ya seperti itu. Nah, sehingga saya agak cenderung ke definisi dari Enger tentang aktivitas kita memahami aplikasi komputer ini untuk sebuah tujuan. Kita bawa skripsi. Itu saja kalau saya ya. Nah, yang berikutnya mengenai sistem informasi itu sendiri ya. Sistem informasi itu sendiri, bahwa informasi bisa jadi bukan bagian dari data itu, tapi bisa jadi juga misalnya begini ya. Saya punya informasi ada orang meninggal di Tanah Hitam. Bisa jadi itu output dari, bisa jadi kan begini kan, macam informasi itu bisa jadi itu kan ada data tuh, ada data ya.
data ini dari proses kejadian. Kejadiannya apa? Saya melihat ada apa? Ada apa namanya? Tenda orang meninggal, itu kejadian. Nah, saya lihat dengan mata kepala. Nah, akhirnya itu menjadi data kan? Data bahwa ada orang meninggal di situ. Ya kan, siapa dan bagaimana dia meninggal itu jadi informasi. Itu kan dalilnya gitu ya, cara berpikirnya. Nah, inilah sebuah sistem ini yang saya pahami. Ya, sebuah sistem. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sistem itu akan menjadi data lagi? Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Dari segi waktu dan ruang ini bisa jadi dia akan, informasi ini dia menjadi data baru dari sebuah kejadian ini. Kejadian bahwa Boy menginformasikan bahwa orang ini dia meninggal karena ini, mayatnya ada di Tanah Hitam. Akan menjadi data baru bagi orang lain yang mau menggunakan. Jadi informasi dia bisa jadi data baru lagi. Itu yang saya pahami ya dalam perspektif ekonomi. Sampai situ paham? Selanjutnya. Siap, paham. Nah, Bisa. itu ya. Oke. Nah, sehingga di sini ada nih. Ini menurut siapa ini? Ini Sienger ini. Dia bilang informasi itu kejadian dalam suatu realitas. Ya kan? Sebuah realitas. Jadi kejadian jangan dianggap sebagai di luar realitas. Misalnya contoh begini, kok bermimpi dapat uang 100.000. Nah, kok jadikan itu sebuah informasi, itu bukan realitas, itu yang dipahami. Itu yang dipahami bahwa kejadian itu harus terjadi dalam sebuah realitas. Nah, itu ya. Sehingga itu bisa memvalidasi bahwa itu informasi gitu. Nah, ini konsep berpikir. Nah, komputer dia akan sulit mendefinisikan itu karena itu masih ada filsafat manusia. Jadi biasa kalau saya ditanya, efektifikah manusia atau komputer dalam berfilsafat? Manusia, karena komputer tidak berpikir. Manusia yang berpikir. Paham gitu ya? Kalau menurut hemat saya ya, bisa beda orang lain terserah. Nah, yang berikutnya adalah informasi itu ini nih. Sama berarti ya, dua hal yang sama. Nah, ada pandangan ini. Jadi John ini, data itu fakta atau bagian dari fakta. Kayak tadi, logika yang tadi ini. Dia bisa jadi bagian dari fakta, tapi dia itu fakta itu sendiri gitu. Saya paham ya. Nah itu. Nah, di kita di ilmu ekonomi itulah positivisme itu yang kita bisa gerakkan dia. Ya. Karena pendekatan ekonomi yang tadi saya bilang bahwa ilmu ekonomi dalam teori ilmu ekonomi selain terapan kan ilmu ekonomi itu kan terbagi ya. Ilmu ekonomi itu bisa teori dan terapan. Teori ini adalah ya tadi mikro dan makro. Siapa yang ngajar kalian mikro makro semester 1? Untuk makro Ibu Agustina Sangrangbano, Oh untuk ya. Mikro? untuk mikro Ibu Herlina. Nah, gitu. Nah, itu harus paham itu kalian. Bahwa mengenai bukan kategori pemanfaatan itu. Beda itu. Nah, kalau di teori ini apa? Bukan di teori, di terapan ini apa? Misalnya apa nih jasa raharja, terus apa namanya nih BPJS, itulah menggunakan apa pemanfaatan teori-teori ekonomi mikro juga itu. Walaupun ada perspektif yang lain ya, ilmu kesehatan yang lain ya. Tapi mengenai saya memotong dari gaji, misalnya gaji Boy dipotong per bulan sekian rupiah untuk memastikan bahwa kebutuhan keuangan untuk kesehatan orang lain dan di Boy sendiri itu terpenuhi, itu bagian dari ekonomi mikro yang digunakan dalam BPJS. Itulah disebut terapan. Ya kan? Contoh, penggunaan perilaku akuntansi dalam melihat audit perilaku korupsi. Perilakunya apa? Dari mikro, tidak bisa pakai makro dia. Paham ya? Jadi kalau punya teman-teman di akuntansi yang konsentrasi dia tentang audit atau pajak, kan ada perilaku pajak. Nah, itu keilmuannya ada di ekonomi mikro. Beda dengan moneter.
ya kan? Moneter agak cenderung ke makro dia. Seperti itu ya. Nah, itu terkait tadi nih. Ini bisa berbeda nih. Kita secara ekonomi memahami ini. Beda dengan orang matematika murni dia. Tentang memaknai sebuah realitas itu. Oh, ilmu sosial lagi beda lagi. Dia memahami realitas itu beda. Misalnya begini, di bagian sosial, ilmu sosial bisa jadi idealisme itu dianggap sebuah realitas. Nanti kalian cari sendiri bagaimana idealisme itu adalah realitas. Padahal kita tidak lihat itu. Realitasnya apa. Nah, sehingga, tapi kita tidak masuk ke ranah-ranah pertentangan pemikiran begitu ya. Kita hanya ilmu ekonomi adalah bahwa fakta yang telah terjadi di pasar bisa dikuantifisir dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan waktu berikutnya atau orang lain. Itu saja sebenarnya. Komputer bantu kita hitung di situ. Karena kalau kita hitung pakai tangan hanya 10. Mau hitung pakai kalkulator tidak maksimal. Maka komputer bantu kita. Itu saja sih sebenarnya tujuannya. Ya, untuk kita bicara sistem informasi, penggunaan statistik, komputer dalam melihat ilmu ekonomi. Nah, jadi itu saja sederhana. Nah, ada beberapa konsep mengenai sistem. Jadi ini juga kalian harus bisa untuk mata kuliah lain juga kalian bisa pahami bisa gunakan bahwa sistem itu dilihat dari komponen dan prosedur. Nah, kebanyakan yang tadi kita ekonomi mikro dan makro itu pelaksanaan sistem ekonomi dari segi prosedur, ya, prosedur. Nah, tapi di sistem informasi sendiri adalah ini nih, ya. Komponennya itu adalah ini. Ya, ini yang dimaksud di sini ya, komponen. Jadi tujuan dan manfaat sudah ya, secara konseptual kemanfaatan saya rasa sudah ya. Nah, bagian komponen itu ini nih. Ini komponen dari sebuah sistem. Tapi ini kan teorikal sekali. Grand teori. Penerapannya ke ilmu ekonomi itu apa? Iya kan? Kalau kalian disuguhi dengan hal ini, bingung juga kalian ini apa ini? Ada subsistem. Ini sebenarnya ada subnya di depan lagi ya. Subsistem, ada subsistem. Nah, kurang lagi saya tipu nih. Sistem sendiri dan super sistem. Ini apa penerapannya dalam ilmu ekonomi yang ini. Nah, ini paradigma ini tergantung kita mau lihatnya dari mana. Bisa dari paradigma prosedur dan bisa dari paradigma komponen. Jadi melihat ilmu ekonomi dari sistem informasi itu ada dua. Satu, ilmu ekonomi dilihat dari sistem pendekatan komponen. Bisa jadi ilmu ekonomi dilihat dari prosedur. Kapan kita menggunakan komponen dan kapan kita menggunakan prosedur. Nah, itu tergantung masalah kan. Masalahnya apa? Nah, di sini saya ada buat contoh tuh begini. Waktu kita gunakan ekonomi sebagai pendekatan prosedur, maka ekonomi sebagai super sistem. Paham itu, sistem yang besar bisa jadi abstrak. Ya. Nah, sehingga sistemnya apa? Salah satunya penggunaan teori ekonomi. Ya. Maka mikro adalah sistem. Ya. Super sistemnya adalah grand teori ilmu ekonomi. Ya kan? Bisa mikro ini bisa banyak sekali, bisa ke akuntansi, bisa ke manajemen, dan lain-lain. Nah, subsistemnya apa? Konsumen. Itu kan bisa kita orang ilmu ekonomi itu hanya bicara konsumen, distribusi, dan produksi. Itu saja. Kalian tidak usah berpikir yang lain-lain. Orang ilmu ekonomi itu bicaranya konsumsi, distribusi, dan produksi. Itu saja. Nah, yang paling berikutnya tuh, yang lain saya juga sering ingatkan ke teman-teman, penggunaan istilah distribusi dengan pemasaran. Ya, sama-sama kita distribusi, sama-sama pasar itu mendistribusikan, ya, mendistribusikan faktor-faktor kebutuhan konsumen. Gitu ya. Jadi jangan kita penggunaan konsumen, pemasaran, beda. Pemasaran itu manajemen dia. Kita menggunakan distribusi. Jadi jangan kita menggunakan anak ilmu ekonomi itu gunakan istilah pemasaran. Jauhi penggunaan istilah pemasaran karena kita bukan anak ilmu manajemen. Kita anak ilmu ekonomi. Yang membedakan kita kan apa? Kita hitung distribusi dari peran pemerintah ke sini dan seberapa efektif peran itu terhadap masyarakat.
Itulah anak-anak ilmu ekonomi. Ya kan? Contoh kita narik pajak, pajak itu kita gunakan untuk kemanfaatan seperti apa gitu. Ya. Itulah peran dari ilmu ekonomi. Beda dengan pasar, untung rugi, enggak. Kita tidak bicara saya jual kangkung sekian, harga jual, enggak. Kita tidak bicara itu. Ya, sehingga hati-hati dalam penggunaan subsistem. Kalau kita gunakan dia salah, komputer akan menghitung juga salah. Enggak, sorry, komputer tidak akan salah menghitung, benar dia menghitung. Tapi yang salah itu adalah pemikirannya. Makanya tadi saya bilang di bagian sini, bahwa komputer itu adalah, dia tidak akan berpikir itu komputer. Dia cuma menunggu perintah, dia jalankan, dia tunjukkan hasilnya. Itu komputer. Ya. Tapi manusia yang berpikir. Nah, kegagalan tadi itu secara real itu dalam penentuan subsistem ini. Dengan kata lain bahwa pendefinisian mau pakai pemasaran atau distribusi itu dua hal yang berbeda. Walaupun secara singkat sama itu tujuannya. Iya toh, barang dan jasa bagaimana masyarakat bisa konsumsi itu saja kan. Tapi dua perspektif yang berbeda antara distribusi dan pasar. Distribusi kita ada kewenangan pemerintah dalam kebijakan fiskal. Begitu ya. Nah itu. Nah yang berikutnya adalah perilaku ini. Tadi. Kita perilaku konsumsi bagaimana. Gitu ya. Saya rasa di mikro sudah teman-teman. Nah itu dari konteks prosedur. Nah bisa jadi dari konteks komponen. Nah komponen ini pindah ini. Ya. Misalnya contoh bahwa kejadian global itu disrupsi kecerdasan buatan. Maka ekonomi akan bergeser menjadi sebuah subsistem di sini. Paham ya? Jadi saya ulang bahwa waktu kita melihat ilmu ekonomi dari segi prosedur, maka ekonomi, kita punya jurusan ini, ilmu ekonomi itu adalah super sistem. Tapi kalau kita melihat ekonomi dari pendekatan komponen dalam sistem, maka ekonomi akan jadi subsistem. Paham ya? Sampai di situ paham logika ini? Paham tidak? Bisa baca ya? Siap, bisa Bapak. Ya. Coba berbalinnya tadi, kalau macam ekonomi menggunakan pendekatan komponen, maka ekonomi pada taraf apa? Pada level apa? Super system Bapak. Oke. Kalau dia pakai prosedur, maka kau harus dudukan dia menjadi subsistem. Nah, seperti itu. Itu konseptual yang kita harus pegang itu. Sehingga komputer itu mengolah sesuai pikiran kita. Itu saja sih yang sebenarnya. Jangan komputer itu sudah sesuai pikiran kita, tapi tidak secara taat nilai-nilai akademis, itu juga jadi masalah. Akhirnya merugikan orang lain kan. Nah itu yang paling penting ya, mendudukan teori ekonomi dalam sebuah sistem. Apalagi nyambung lagi komputernya nih yang terakhir ini. Ya. Apalagi nyambung komputer ini. Komputer itu tidak akan salah apa-apa, manusianya yang salah. Nah ini kita masuk ini, nanti kalian bisa jawab ini sendiri. Aplikasi ilmu ekonomi itu dia pada taraf apa? Tergantung kalian tujuannya tadi kemana. Kalian memaknai hal ini dengan ini. Ini masing-masing individu bisa beda ini. Ya, kalian bisa definisikan sendiri. Ya. Oke. Nah yang berikutnya adalah ini. Ya, bagian ini yang paling penting juga. Ya. Nah data itu menjadi informasi itu menurut hemat saya bahwa itu pekerjaan statistik itu. Bukan komputer. Bukan komputer. Ilmu komputer tidak melahirkan barang itu. Ilmu komputer hanya menggunakan, jadi sebagai user dari statistik. Itu menurut hemat saya. Bisa bertentangan dengan orang lain, tidak jadi masalah. Bisa jadi orang lain berpandangan bahwa komputer itu sebagai perkembangan dari statistik, bisa jadi ya, bisa jadi. Akhirnya komputer itu bisa menghitung secara mandiri persoalan statistik. Tapi bagi saya, selama tidak ada pendefinisian buku atau teori tentang bahwa komputer benar-benar sebagai pohon keilmuan dari data dan informasi, maka saya masih membenarkan data menjadi informasi itu melalui proses statistik.
Ya. Jadi data dan informasi bukan dari komputer. Komputer hanya menggunakan. Sama kayak saya. Saya tidak tahu komputer. Bukan bidang keilmuan saya di komputer, tapi saya menggunakan komputer. Sama juga dengan si komputernya ini. Si komputer ini bukan orang statistik, tapi dia menggunakan statistik. Itu dalilnya. Nah, yang berikutnya perbandingan. Kenapa manusia membutuhkan komputer? Karena manusia sulit ini mengukur bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Bilangan biner itu seperti 10 pangkat 2, tidak bilangan 7 ya di oktal ini. Akan sulit itu, komputer lebih cepat. Coba sekarang contoh saja, saya juga paling bingung juga kalau misalnya 1783 kali 18 Tuhan nih. Buka komputer lagi, saya tidak pandai kali-kali, tapi komputer akan sekian detik menjawab itu. Nah, akhirnya apa? Itu dasar kenapa manusia membutuhkan komputer ini untuk menghitung hal-hal yang sifatnya statistika. Gitu ya. Begitu dasarnya. Ya. Tapi kalau macam bilangan-bilangan rasional dan lain kan banyak ya di macam tiketnya jenis-jenis bilangan itu toh. Nah, bila biner, oktal, dan heksadesimal itu paling sulit dihitung oleh manusia. Sehingga manusia membutuhkan hal lain. Ya. Nah, sehingga ada itu namanya itu perkembangan dari situasi ini dibuatlah ini sistem informasi nih. Sistem informasi manajemen. Dasarnya kenapa dia ada muncul grand theory sistem informasi manajemen? Karena si ini nih, katanya si Kenneth Loudon ini bahwa faktornya karena ada faktor ekonomi global. Kalau kita lihat dari revolusi industri kan 17-an tahun sekitar 17-an sana. Di Inggris revolusi industri. Ya, penggunaan mesin uap ya dari manusia menjadi mesin uap. Nah, terus ada industri pengetahuan. Nah, ini sekarang kan economic knowledge, economic base atau apa bahasa Inggrisnya itu. Jadi ekonomi berbasis pengetahuan. Seperti itu. Nah, terus bisnis ini ya. Nah, bisnis ini kita tidak masuk ya. Bisnis ini karena itu ranah manajemen. Makanya kita FEB itu ya. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sebenarnya FEB ini banyak ranah manajemen ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah digital ya, yang adik pasti kalian sudah paham semua. Salah satunya kita gunakan ini ya, Microsoft Google Meet ini. Nah itu. Nah terminologi berikutnya jadinya ini nih, ya. Komputer ada software jadi informasi itu. Ya kan, contohnya itu ekonomi publik itu banyak itu ya. Misalnya pajak. Sekarang kita lapor pajak, tidak usah ngantri di depan itu misalnya, ya toh kita bisa pakai aplikasi. Mau urus KTP atau lain-lain kita butuh aplikasi. Atau tidak Maxim Gojek atau tidak yang lainnya. Jadi misalnya distribusi tadi, dia perannya dari konsumsi dari produksi mau ke konsumsi dia butuh distribusi. Tapi distribusi di Pasar Yotefa, Pasar Ramadi, Pasar Impres, Dok sana tergantikan itu oleh marketplace. Nah, proses tergantikan ini harus kalau dari pemasaran, dari pendefinisian dari manajemen itu akan untung itu karena efisiensi kan ekonomi mikro. Tapi kalau dari kita melihat dari distribusi maka akan beda. Akan ada orang jadi begini. Kalau dalam binomial itu kan kalau kita membuat satu hal maka akan terjadi pengorbanan hal yang lain. Matematikanya binomial. Nah, maka akan ada yang dikorbankan dari perubahan dari konvensional pasar itu ke distribusi digital. Nah, kebijakan pemerintah harus proteksi itu. Nah, itu bukan ranahnya manajemen, itu ranahnya ilmu ekonomi. Jadi kalian makanya tadi di awal, anak ilmu ekonomi harus hemat menggunakan istilah distribusi, jangan pemasaran. Jadi kalau ada anak ilmu ekonomi bicara di depan forum, terus dia menggunakan pemasaran istilah, dia bukan ahli dalam ilmu ekonomi. Dia ahli dalam ilmu manajemen. Nah itu ya. Nah ini sampai ke sini ya. Nah ini.
bagian yang terakhir ini. Nah, penerapannya ke kita ini apa? Gitu ya. Penerapannya ke kita terkait ilmu ekonomi sampai kalian lulus ini, bahwa kalian akan lulus menggunakan ilmu ekonomi. Kalian tidak mungkin bikin skripsi antropologi. Tidak mungkin. Kalian akan menggunakan ilmu ekonomi. Kalian akan ribet kalau tidak menggunakan tadi ya, Word, Excel, dan lain sebagainya. Sehingga kalian akan memaksimalkan teknologi pendidikan tinggi. Ya kan? Nanti setelah Meet baru saya sampaikan itu. Kalian harus mengunjungi beberapa hal website yang mengandung unsur teknologi pendidikan tinggi. Supaya apa? Kalian bisa memaksimalkan ilmu ekonomi. Nah, terkait dengan sistem informasi tadi, ya kan? Terkait dengan sistem informasi tadi, kita butuh ini. Jadi kita tarik ke sini nih. Ya, hal ini nih. Subsistem ini. Kita butuh subsistem lain. Apa itu? Matematika, statistika, dan ekonometrika. Kita butuh itu tuh. Sehingga apa? Komputer ini dia bekerja sesuai ini. Sesuai frame begitu. Sesuai prosedur. Kalau komputer itu dia bekerja sesuai prosedur, maka ilmu ekonomi yang kalian pakai untuk nanti lulus skripsi itu sesuai dengan kaidah akademik. Nah gitu jalan ceritanya. Keterkaitan antara aplikasi komputer, kalian sebagai anak ilmu ekonomi, dan kalian akan lulus sebagai sarjana ekonomi. Kalian mempertanggungjawabkan kaidah akademikmu. Nah, kalau kau gunakan komputer ini bisa saja melawan kaidah akademik, bisa. Kalian tidak perlu patuh terhadap matematika, kalian tidak perlu patuh terhadap statistika. Misalnya contoh, mau sampelnya 10, saya pakai 10. Mau sampelnya misalnya, populasinya ada 200, terlalu banyak itu 200. Pakai saja 10. Nah, ini kalian tidak pakai dalil statistika. Ya. Kalau kalian tidak pakai dalil statistika, otomatis kalian tidak akan bisa pakai dalil matematika. Kalian apalagi ekonometrika. Sehingga apa? Prosedur yang kalian jalankan untuk lulus menggunakan ilmu ekonomi tidak taat kaidah akademik. Siapa yang salah? Bukan komputernya. Tapi siapa? Barbalina atau yang lain. Paham sampai situ? Keterkaitan antara kalian dalam aplikasi ilmu ekonomi, aplikom ini dengan hal lain. Paham sampai situ? Siapa? Oke, pahamnya. Harap itu penegasan-penegasan dan lain. Sehingga ada beberapa materi tentang ini kalian harus pakai itu, harus pelajari baik-baik. Karena kalau kalian berpikir skripsimu itu tentang kuantitatif, maka kaidah akademik ini kalian harus pakai. Tapi kalau kalian menghindar kuantitatif, maka kalian bisa pakai kaidah kualitatif. Ya. Wawancara orang, tanya-tanya sana, terus balik cerita, tulis di Word, presentasi. Mudah ya. Oke, nah yang berikutnya ini perkembangan. Nah ini yang coba kita pelajarin. Kalian bisa baca sendiri nih. Ada beberapa hal perkembangan. Ya, Google Meet. Ya, ini mana Google Meet? Karena nggak ada ya Google Meet. Google Meet harusnya ada. Google Earth. Ini ya. Nah ini perkembangan dalam artian apa yang terjadi tentang teknologi dan yang kita maksimalkan paling banyak mengenai Google. Nah, dari beberapa aplikasi ini ada nih. Nah, ini yang kita pakai ternyata sudah dibuat di 2017. Tapi waktu 2019, waktu COVID itu baru mulai itu orang kita, khususnya di Uncen-nya, saya tidak tahu universitas lain kalau sudah pakai atau saya kurang paham juga. Kalau saya tidak sampai di sana. Kalau di Uncen ya mulai menggunakan itu tuh pas mulai COVID itu, kuliah online begini. Nah, Google Meet ini mulai dipakai. Selain referensi dari Zoom atau yang lainnya, satunya itu apa ya, Teams ya, Microsoft Teams. Kalau akuntansi itu mereka pakai Teams ya, Microsoft Teams. Seperti itu. Nah, hal yang terkait dengan nanti kaidah akademik yang tadi saya sampaikan di sini, ya, kaidah akademik yang saya sampaikan di sini supaya komputer ini bisa bantu kita, itu adalah salah satunya yang ini ya, Google Scholar ini. Ini Google buat tahun 2024.
bukan buatnya, tapi diluncurkannya Google Scholar tahun 2024. Nah, itu kita pakai itu, basis kita kuat di situ ya. Saya juga pakai kalau nulis-nulis jurnal saya masih basis di sini. Cari-cari ide tuh di sini. Manual ya, cari manual, baca manual. Itu di Google Scholar ya. Nah, itu nanti yang materi-materi yang kita coba lihat supaya kalian ini sudah terbiasa dengan hal-hal akademik, informasi-informasi akademik. Karena itu yang kalian harus pakai di skripsi. Nah, ini kalian bisa tahu sendirilah ya. Ini Windows ya, kita butuh itu ya. Dan kita akan pelajari hal-hal ini. Nah, yang paling substansial adalah ini nih. Inilah kaidah akademik ini. Kaidah akademik ini. Misalnya contoh Google Scholar ini yang tadi saya bilang dia di 2024 disediakan oleh Google. Nah, ini kita pakai ini dalam penulisan karya ilmiah, salah satunya skripsi, sebagai sumber data. Ya, sumber data berarti dia belum jadi informasi apa-apa itu. Kalian harus olah sendiri sehingga dia menjadi sumber data. Nah, kalian olahnya pakai apa? Bisa pakai SPSS, mungkin kalian tahu, Fuse mungkin, Smart PLS mungkin. Ya, Smart PLS ini terhadap aplikasi-aplikasi yang familiar dalam multivariat, variabel-variabel multivariat. Jadi dia menguji konstruk teori. Nah, itu pakai multivariat. Misalnya PLS. Ada juga SEM ya, Structure Equation Modeling gitu ya. Itu dua aplikasi yang berbeda. Nah, ini kita bisa pakai ini. Nah, kalau tidak Stata. Nah, penggunaan Stata saya agak ribet juga. Stata karena dia pakai sintaks. Nah, kalau yang ini dia tidak pakai sintaks ini ya. Jadi dia klik-klik kayak begini. Langsung klik tools, basic, klik. Kalau sintaks ini enggak. Jadi agak sulit juga. Saya juga sementara belajar yang ini. Karena kalau kita lihat perkembangan di luar, misalnya IPB, UI, mereka sudah menggunakan Stata ya, dalam untuk jurusan ilmu ekonomi. Mereka menggunakan Stata. Tapi ada juga kecenderungan menggunakan SPSS atau Fuse dan lain sebagainya. Ini subjektif dari dosen. Menggunakan aplikasi itu subjektif. Misalnya tadi Juventus kok dengan saya kan misalnya suruh, kok pakai SPSS saja, tidak usah pakai Smart PLS, itu subjektivitas. Karena apa? Ini bisa mengeluarkan semua. Misalnya multivariat bisa dikeluarkan oleh aplikasi ini. Ya. Nah, itu terkait pengolahannya. Nah, terkait dengan kepatuhan akademik, plagiat, dan lain-lain, kalian bisa pakai ini nih. Turnitin ini. Ya. Nah, ini kalau kalian bikin skripsi itu harus 20% itu plagiat. Jangan copy paste. Biasanya kan mahasiswa begini tuh kalau kalian bikin. Langsung begini nih. Copy begini, langsung paste Word. Ah, itu pasti plagiat itu. Makanya Turnitin kalau di ilmu ekonomi kalau tidak salah 20%. Jadi kalian tidak akan bisa maju proposal itu kalau kalian punya hasil Turnitin misalnya 40%. Tidak bisa. Ya. Yang berikutnya daftar pustaka, itu kalian bisa pakai banyak hal ya. Nah, salah satu yang paling ini adalah ini ya, NVivo. NVivo akan baik kalau dikerjakan di-combine dengan ini ya. Data dari Google Scholar diolah menggunakan NVivo. Ya kan? Nah, nanti data NVivo ini kalian bisa pakai ini nih, Node atau apa atau Mendeley ya, untuk bikin daftar pustaka itu. Ya kan? Nah, selain itu NVivo juga bisa digunakan lanjutan untuk ke sini, olah datanya. Misalnya NVivo ini bisa mengunculkan angka, sehingga angka itu bisa diolah menggunakan aplikasi-aplikasi yang kuantitatif seperti ini. Seperti itu pengenalan singkatnya. Ada yang mau tanya? Hampir 4:30. Sorry. Ada yang mau bertanya nih kalian? Sampai situ? Ada? Tidak ada ya? Oke, mungkin 2 slide yang untuk materi ini ya. Supaya kalian semua dapat gambaran saja kira-kira itu skripsi itu seperti apa dan kita harus bikin apa di Applikom. Saya rasa ini waktunya sangat terbatas, 16 kali pertemuan untuk kalian bisa paham ini.
Saya saja butuh 5 tahun untuk paham barang ini, semua ini, dan masih belajar terus. Sekarang belajar tentang ini nih, 2 ini saya. Apalagi kalian cuma 16 kali pertemuan, ini yang kita harus pikirkan ketua kelas, bagaimana kita semua bisa nulis skripsi yang baik. Mungkin itu kah ketua kelas yang saya bisa sampaikan. Siap, Bapak. Oke, ada yang mau diskusi, cerita, atau apa sebelum kita akhiri? Kalian? Tidak ada? Tidak ada, Bapak. Siap, Pak. Oke, nanti kita jumpa ya. Saya harap kalian masuk, kalian pikir-pikir konsentrasi lah. Kalau saya ya doktrin masa keuangan daerah lah ya, biar kita bertemu ya. Bisa kita lihat tuh kalian anak ekstensi. Masuk keuangan daerah atau mau bisa ada moneter ya. Kalian ketemu Prof. Elsan, regional, kalian ketemu Yundi Hafiz Rianda, Pak Dokter ya, Prof. Mesak, ekonomi pertanian siapa ya? Prof. Ari ya. Kalau keuangan daerah ini cuma Pak Trasna saja. Ya. Ketemu Pak Trasna, kita jurusan kan. Tapi ya kalian timbang-timbang. Kalau saya saran sih ke region ke keuangan daerah ya. Saya tetap promosikan karena saya dosen keuangan daerah. Oke, Pak. Itu. Oke, mungkin begitu adik-adik ya. Terima kasih. Mungkin nanti kita jumpa di berikutnya. Ini siapa yang baru? Kau pun nama siapa nih yang baru masuk ini? Kiki. Kau pun nama nih KILKI. Ini dibaca Weki, apa Bapak. nih? Siapa? Weki, Kak. Weki. Weki. Kau tulis Iya, nama baik kah? Ini nama Kiki kah ini nih? Siap, Besok hormat. kalau masuk itu tulis Weki begitu. Macam kakak pun nama. Ini nama benar ini, nama baptis ini Boy Peter Sukekri. Jangan kau tulis yang lain-lain situ. Siap, Oke. Pak. Oke, kalian harus rajin ini sampaikan juga siapa yang ada kuliah, siapa Mariati itu, sampaikan kalau bisa online kita kuliah gitu. Ya. Siap, Bapak. Oke, adik, mungkin begitu yang kakak bisa bagi, kemampuan terbatas, jadi itu yang saya bisa bagi, kurang lebihnya kalian coba sempurnakan ya. Siap, Oke, terima selamat kasih, sore, Pak. Tuhan berkati. Selamat sore, Bapak. Halo, adik-adik. Halo, keluar. Jangan keluar. Yuk. Mbak Weki, kok di mana? Yeskun, saya baru ini. Mbak Tuhan Yesus. Saya baru hospital di Kapal nih, Yeskun. Saya baru turun dari kampus ini singgah di Lina sini. Yuk, Kak, demi kawan nih. Kau dapat cari tadi? Siapa? Kau dapat cari? Jangan cari saya. Saya ini sudah. Betul ini kawan. Kau dapat cari tadi. Ada ibu satu, dia cari kau. Yesus, ibu? Iyo. Dia bilang ada adik Weki kah? Ibu, demi Tuhan. Iyo, dia rindu kau katanya. Itu ibu tuh. Yuk, Yesus. Betulan nih, ya tertipu dia tanya kau. Semester 4 tuh. Waduh. Pengaruh kita tuh masih. Saya udah di Lina per rumah ini. Oh, siap kawan. Iyo. Aduh, saya dapat telepon lagi. Oke, sudah ya? Iyo. Ya sudah kawanku. Hormat. Oh, Udah aku, yo kawan aku. Dah. Semangat juga, yo udah. Oh, semangat. Semangat. Siap. Yo.